senantiasa Kau limpahkan dalam kami Tuhan, Kau beri bagi kami hingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami malam ini. Kami yang ada di sini, umat-Mu yang senantiasa mengikuti stay tune di rumah mereka masing-masing Tuhan. Karya kasih-Mu yang sempurna terus mengalir atas kami. Antara Kau membawa hati kami terus melengkap terpaut dengan Engkau Tuhan. Kuasa darah-Mu yang senantiasa menguduskan setiap kami, membenarkan setiap kami. Oh Rabakasya, kata Kau melayakkan kami untuk senantiasa ada di hadirat-Mu. Antara lamaya namaya 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 namu. Antara lamaya namaya 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 namu. Haleluya. Antara lamaya namaya namaya namu. Sambutlah Yesus.
bagi mulia, oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Majesty, oh, majesty. Worship His majesty, Jesus. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Oh, majesty. Kingdom authority flow from His throne unto His Son, live and reign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
sekali lagi dari awal, masyurkan Dia. Majesty, 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 worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, Majesty, kingdom authority, kingdom authority, flow from His throne, flow from His throne, unto His arm, His hand of praise, His hand of praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, Majesty, Majesty, worship His Majesty. Oh, Jesus who died, now glorified, King of all kings, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Sekali lagi, oh, Dia telah mati, dibangkitkan, oh, jadi Raja. Haleluya.
Di tengah
rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mengingatkan ternilai harta milikku. Keindahanmu
Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai dan memberkati umat-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Katakan dengan Ku engkau. yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, Yes. kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara,
dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Tuhan selalu menolong. Katakan dengan iman, selalu apa yang kau ucapkan dengan iman itu terjadi padamu. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan, ini keyakinan percaya kami bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata atas orang-orang yang terus mengandalkan Engkau dalam segala keadaan dan situasi. Terbukti kasih kuasa-Mu Tuhan senantiasa nyata atas kami. Kadang tidak terlalu cepat untuk melatih kami belajar percaya dalam segala keadaan, tapi tidak akan pernah terlambat membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau yang mengendalikan masa dan saat itu. Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Sebab itu mari ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, mempercayai segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di hari ini bagi setiap kami Tuhan. Umat Allah yang boleh datang beribadah Tuhan di ibadah minggu. Dalam keberadaan ibadah online Tuhan Yesus maupun offline, kami tahu berkat Tuhan sama indahnya mengalir atas setiap kami, karena Engkau menyelidiki setiap hati dan kerinduan umat-Mu untuk mencari Engkau, untuk mengenal Engkau, untuk memahami akan setiap jalan-jalan dan kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam anugerah dan rencana-Mu yang sempurna. Karena itu biar berkat kasih karunia-Mu terus mengalir atas setiap gereja Tuhan, atas setiap Tuhan Yesus pelayanan-pelayanan yang ada Bapa, dengan segala panggilan, dengan segala jubah pelayanan yang ada, biar semuanya boleh ada senantiasa di dalam rencana Tuhan dan boleh sampai pada destiny Tuhan, sehingga tidak ada satu dengan yang lain Tuhan Yesus merasa lebih dari yang lain, tapi benar-benar boleh berjalan beriringan bersama-sama sesuai dengan panggilan Tuhan, bergandengan tangan untuk saling memperlengkapi tubuh Kristus dengan bagian-bagian anggota tubuh yang sudah diperuntukkan untuk setiap panggilan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Karena itu biar berkat-Mu terus mengalir atas gereja Tuhan. Gereja Tuhan semakin kuat dan tangguh Tuhan di hari-hari yang penuh tantangan ini. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi tawar hati, tapi semuanya bersungguh-sungguh lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Di penghujung zaman ini Tuhan Yesus, di akhir zaman dengan segala tanda-tanda yang semakin mendekati kesudahannya, biar gereja Tuhan boleh masuk sebagai mempelai yang siap sedia itu Tuhan,
anak darah yang bijaksana, yang senantiasa menyediakan pelitanya, yang senantiasa menyediakan buli-buli berisi minyak itu Tuhan, sehingga segala sesuatu itu menjadi sukacita bagi gereja Tuhan, bagi umat-Mu, bukan menjadi malapetaka Tuhan. Terima kasih Engkau sedang membawa gereja-Mu untuk senantiasa sadar dan siuman, bahkan berjaga-jaga di dalam segala keadaan yang ada Bapa. Begitu nyata keberadaan tanda-tanda di penghujung zaman ini, dengan berbagai hal yang sudah sedang digenapi oleh Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu biar setiap gereja Tuhan boleh senantiasa terjaga, membuka mata dan melihat pertolongan daripada Tuhan itu akan nyata. Terima kasih Bapa Surgawi, berkat kasih karunia-Mu terus atas gereja Tuhan tubuh Kristus di bangsa ini. Melalui Tuhan Yesus aras gereja baik itu PGI. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di sana Bapa, dan benar-benar mereka boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, melekat. Ada sesuatu yang indah Tuhan, sehingga pewahyuan daripada Tuhan, suara-suara kenabian yang daripada Tuhan dapat Tuhan sampaikan dan dapat dipahami dan dimengerti oleh pemimpin-pemimpin di aras gereja Tuhan, sehingga apapun yang mereka sampaikan sebagai keputusan untuk tubuh Kristus di bangsa ini benar-benar datang daripada Tuhan, dari kehidupan yang berpaut dan melekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan setiap saran dan masukan kepada pemerintah menjadi sesuatu yang benar-benar powerful, sesuatu yang nyata kebenarannya dan memiliki Tuhan sisi kebenaran yang tak dapat dibantah Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan gereja Tuhan di bangsa ini melalui oras gereja PGI dan yang lainnya benar-benar diperhitungkan oleh pemerintah sebagai bagian yang dapat memberi masukan, dan masukan itu sesuatu yang benar-benar berbobot Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya kepada-Mu. Bahkan untuk setiap gereja Tuhan yang ada dari berbagai aliran dan denominasi Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, menguatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, termasuk sinode di mana kami bernaung GBI Tuhan. Engkau sudah sedang memberkati, Engkau yang sudah sedang melakukan perkara yang baik Tuhan melalui BPH yang ada, pemimpin kami yang sudah Tuhan tempatkan sebagai decision maker. Sekali lagi Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat dan marifat yang daripada-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan di BP, benar-benar boleh senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan, ada di dalam guidance dan arahan Tuhan yang sempurna. Berikan terus hati yang berpaut dan melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sehingga segala sesuatu dapat dirumuskan untuk setiap program-program pelayanan gereja Tuhan yang ada, untuk boleh menjangkau banyak orang, terutama untuk mengemban senantiasa amanat agung itu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi nafas kehidupan pelayanan gereja Tuhan di penghujung zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih apapun yang diperlukan dan dibutuhkan untuk setiap program-program secara daring Tuhan Yesus, secara online, benar-benar Tuhan yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus, sampai ke BPD, BPLN Tuhan Yesus, sampai di Perwil Tuhan Yesus, sampai di gereja-gereja lokal yang ada, baik itu di luar negeri, di dalam negeri, di kota dan di desa Tuhan Yesus, semuanya apapun dan bagaimanapun keberadaan mereka, lawatan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Gembala-gembala sidang yang ada, pengerja pelayan Tuhan, sampai jemaat-jemaat Tuhan, semuanya tercover dalam anugerah kasih sayang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Menjelang Natal Yesus Kristus Tuhan, biar segala sesuatu dapat terus membangkitkan percaya umat Tuhan gereja lokal untuk boleh memahami Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu sudah datang dan sudah melakukan perkara-perkara
perkara yang dapat menjadi contoh bagi setiap gereja Yesus Kristus Tuhan di bangsa ini. Di dalam nama Yesus, walaupun Natal tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya Tuhan, dalam keadaan yang menantang seperti ini, tapi kami tahu Tuhan sedang mengembalikan pada hakikat yang sebenarnya, pada hati yang mau memahami dan mengerti maksud kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi terus Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menyatakan perkara-perkara surgawi itu dalam setiap keberadaan gereja Tuhan, umat Allah di dalam masa-masa seperti ini, memasuki masa Natal bahkan sampai tahun baru Tuhan. Semuanya boleh mengalami hal yang baik daripada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang penuh prihatin seperti hari-hari ini Bapa. Kami mau terus bergaul, bergantung dan berpegang sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, termasuk pelayanan GB Kerabe dalam T3 Mount Hermon. Pemimpin yang ada Bapak Budi Budora, anugerah kasih-Mu terus mengalir untuk anak, mantu, cucu, dan setiap pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang kekasih, satu persatu, pribadi lepas pribadi, karya kasih-Mu senantiasa menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Menutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah terpelihara sempurna. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi tawar hati, tidak ada yang terhilang, tapi semuanya boleh tetap ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Mereka yang sakit Tuhan, satu persatu dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memulihkan. Bahkan setiap pergumulan hidup yang ada Bapa, bahkan setiap Tuhan Yesus hal-hal yang rindu dilakukan untuk perkawinan Ando dan Vio, kami terus serahkan dalam tangan Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan agenda untuk Natal Tuhan Yesus di bukit doa, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, biar segala sesuatunya boleh senantiasa ada dalam rencana sempurna Tuhan. Engkau yang menopang dan menolong, memberi apapun yang diperlukan Tuhan Yesus, dan biar benar-benar sesuatu yang memuliakan Engkau boleh terjadi. Berkat juga terus atas Camp David Resort Bukit Doa, ada divine protection Tuhan, perlindungan kuasa darah anak domba Allah untuk keberadaan tempat di sana Bapa, dalam nama Yesus. Orang yang sudah sedang memakai Tuhan, bahkan pekerja pelayan di sana, Kau senantiasa beri kekuatan, kemampuan untuk senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami sudah serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga terus melepaskan berkat bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kau yang sudah sedang melakukan hal yang baik di bangsa ini, akan terus melanjutkan sampai sempurna. Sekali lagi mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, pilkada yang boleh berjalan dengan relatif aman Tuhan, dan segala sesuatu yang boleh tercapai dengan baik Tuhan Yesus. Tingkat pemilih dia mau melebihi rata-rata di tahun-tahun yang sudah lalu. Kami tahu Tuhan Yesus, tidak karena pandemi maka mengurangi Tuhan minat orang-orang untuk melaksanakan hak pilih mereka, tapi justru dalam keadaan seperti ini kami boleh melihat hal yang baik sudah sedang terjadi atas bangsa ini Bapa. Dalam nama Yesus, sekali lagi biar keputusan akhir daripada KPU untuk mereka yang terpilih dan dilantik untuk boleh menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada tersebut benar-benar boleh menjadi jawaban yang indah untuk Indonesia ke depan Tuhan. Indonesia yang majemuk, Indonesia yang pluralisme, Indonesia yang berasaskan Pancasila, Indonesia yang memiliki beraneka ragam Tuhan, etnik, budaya, dan agama Tuhan. Biar benar-benar boleh bersatu di dalam naungan
Pancasila sebagai ideologi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bahkan sampai pada Pilpres 2024 masih jauh kami tahu, tapi tidak ada salahnya kami terus berharap dari sekarang Tuhan, melalui rangkaian pilkada yang sudah terjadi, Engkau akan membangkitkan pemimpin-pemimpin berskala nasional Tuhan. Jangan Tuhan panggil dari manapun itu Tuhan Yesus, mungkin tidak terhitung secara manusia, tapi Tuhan dapat melakukan itu di dalam nama Yesus, hingga Indonesia boleh masuk dalam rencana Tuhan yang mulia di penghujung zaman ini. Karena kami Tuhan, Indonesia akan menjadi salah satu kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh mewartakan Injil kerajaan itu, untuk boleh membawa Injil penginjilan itu kembali ke daerah-daerah yang sudah mulai Tuhan lupakan Injil itu. Padahal dari sana Injil kerajaan itu datang ke Indonesia melalui Tuhan Yesus orang-orang Barat, Tuhan Yesus bangsa Eropa, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan itu untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua dari timur ke barat. Tuhan, terima kasih karena itu berkat Tuhan atas bangsa ini. Engkau sedang menata segala sesuatu dengan baik dan benar, sehingga segala sesuatu yang berkenan dengan aturan kehidupan, hukum dan undang-undang yang benar sedang berlaku di bangsa ini. Mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin yang sudah dapat mengambil keputusan dengan tegas, yang tidak gamang, yang tidak pelin-pelan, tapi boleh Tuhan menegakkan hukum sebagai panglima di bangsa ini, sehingga segala sesuatu boleh terjadi sampai hari-hari ini. Orang-orang yang berlagak sombong, gagah sombong itu sedang Tuhan ajar cara untuk boleh merendahkan hati, karena tidak ada yang terlalu hebat di hadapan Tuhan, sehingga dapat petantang petenteng untuk menyatakan arogansi sikap mereka. Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allahnya bisa berharap kepada, mengangkat tangan dan bermohon kepadamu. Karena kalau Tuhan sudah turun tangan, kami akan melihat Tuhan mengajarkan hal yang benar, karena Engkau menginginkan pertobatan setiap orang, kerenan hati yang tulus dari setiap orang, bukan kebinasaan. Karena itulah Tuhan, hati Tuhan untuk benar-benar nyata di bangsa ini. Biar apa yang sedang dipertontonkan hari-hari ini, apa yang sedang dipantau oleh masyarakat, menjadi satu pembelajaran yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan mengangkat orang-orang yang rendah hati, yang menyerahkan pembalasan di tangan Tuhan. Tapi Engkau sedang mengajarkan orang yang merasa gagah dan sombong untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka juga boleh termasuk orang-orang yang dijawab, dilawan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Hari-hari ke depan biar keadaan boleh kondusif Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, aparat boleh senantiasa bersiaga Tuhan, dan berjaga-jaga dalam segala keadaan yang ada. Termasuk kami sebagai gereja Tuhan, terus menyerahkan dalam kontrol Tuhan. Ada malaikat Allah yang senantiasa berjaga-jaga di setiap sudut kota di bangsa ini, di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada Tuhan gangguan atau ancaman atau apapun. Saat kami boleh berserah dan berharap hanya kepada pertolongan daripada surga itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan bangsa negara kami, penanganan COVID-19, biar Engkau memberkati dan menolong, biar semuanya boleh mengarah ke hal yang baik Tuhan. Karena Engkau memiliki rencana yang indah Tuhan, melalui keadaan-keadaan seperti ini bagi kami. Kami juga terus menyerahkan cuaca di bangsa ini Tuhan Yesus, masuki masa-masa penghujan Tuhan, dengan ancaman banjir, bahkan rob di pantai utara Tuhan Yesus, bahkan Tuhan tanah longsor, banjir bandang, dan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk mereka yang ada di Jawa Tengah Tuhan, Purworejo Tuhan, dan daerah-daerah sekitarnya yang mengalami banjir Tuhan, Engkau menolong dalam nama Yesus, biar mereka boleh tabah dan kuat Tuhan menyikapi segala sesuatunya. Bahkan daerah-daerah lain yang rentan Tuhan, yang rawan
Tuhan dengan Tuhan bencana dalam musim penghujan ini. Benar-benar masyarakatnya boleh senantiasa bersiaga dan berjaga-jaga. Melihat segala sesuatunya dengan hati yang benar-benar mau berserah penuh kepadamu dan bersiaga senantiasa. Terima kasih, kami sudah serahkan bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Presiden Bapak Joko Widodo, Tuhan Wakil Presiden, semua mereka Tuhan ada dalam divine protection Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa menopang menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, oh Jesus. Menopang pekerjaan mereka, menopang Tuhan apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan jangan. Oh Yesus, Tuhan kalau mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Kalau mereka Tuhan Yesus bekerja, berikan berkat-Mu pada perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga mereka terus mendapat upahnya Tuhan. Mereka terjamin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka membutuhkan modal kerja Tuhan, Engkau Tuhan berkati Tuhan Yesus. Oh yeah, mereka membutuhkan modal kerja Tuhan, Engkau topang. Mereka memerlukan renovasi Tuhan, perusahaan-perusahaan mereka Engkau topang dalam nama Yesus. Engkau tolong supaya perusahaan mereka bisa berjalan kembali dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang ikut Tuhan dalam Tuhan Yesus, tender-tender di Maybank Tuhan Yesus, Tuhan tolong supaya mereka bisa berhasil, Tuhan bisa menang tender itu Tuhan dalam nama Yesus. Teman-teman Tuhan yang memasukkan Tuhan Yesus, oh iris sotan mana Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Mereka bisa Tuhan Yesus diterima di perusahaan-perusahaan di mana mereka Tuhan menawarkan Tuhan Yesus. Oh produk itu dalam nama Yesus. Apa Engkau tolong semua Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan usaha rumah mereka Tuhan, baik bikin kue atau apa saja makanan, ataupun Tuhan menjual Tuhan pernak-pernik, ataupun Tuhan masker, apa saja Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, menopang mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Dengarlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Tuhan, kami terus berdoa buat
Tuhan suami dari Ibu Silaban Tuhan, biar Tuhan terus jamah kakinya, jamah matanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa berdiri, dia bisa kuat kembali Tuhan. Dan suami istri ini kembali Tuhan Yesus dengan rendah hati, mereka dipulihkan dalam segala hal dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, supaya Tuhan Maria, Tuhan milik Tuhan, sakit saraf di mukanya itu Tuhan Engkau sembuhkan, sehingga dia terlepas dari obat-obatan itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, dan tidak ada rasa sakit di mukanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan untuk Tuhan usaha mainannya di Koja Tuhan, biarlah kembali bisa berjalan dengan baik Tuhan, kembali dipulihkan, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus menopang Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Foni, Tuhan Inya punya suami Tuhan, omnya Foni Tuhan, Bapak Engkau tolong Tuhan, supaya semuanya bisa sembuh Tuhan, sehingga dia bisa pulang kembali ke Surabaya dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Maka semua gangguan di jantung ini Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami terus berdoa buat anak Foni di Sarawako dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menopang dia Tuhan Fendi dalam nama Tuhan Yesus, dan menyertai dia Tuhan, sehingga Natalan dia bisa berkumpul bersama Foni Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus akan menyembuhkan Ibu Nina, sehingga Natal dia bisa ikut bersama kami Tuhan. Jamah kakinya Tuhan, jamah dia bisa berjalan dengan baik, dia bisa berdiri lama dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan, sembuh Ibu Nina, tidak ada sakit lagi, sehingga Natalan semua teman-teman ini bisa ikut serta Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau ada mereka yang Tuhan sakit apa saja Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Mereka yang di online Facebook ini, kalau mereka sakit, mereka lemah, oh Tuhan kuatkan Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, biar nama Tuhan dimuliakan dalam setiap anak-anak-Mu yang selalu rajin ikut Tuhan Yesus online Facebook ini. Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati seluruh dunia, memberkati Amerika, memberkati Eropa, memberkati Kanada, Australia Tuhan, oh seluruh Asia Tuhan. Selamatkan semua Tuhan Yesus. Tuhan jamah semua Tuhan, biar terjadi lawatan Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Yesus, oh COVID ini Tuhan tidak kembali lagi lebih banyak, tidak terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan mereka yang di Eropa, sembuhkan mereka di Amerika, sembuhkan di Kanada dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh Tuhan, sehingga tidak ada yang menjadi korban COVID lagi, terutama anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia tidak ada COVID lagi. Berhenti COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Vaksin yang datang Tuhan mencukupi seluruh keperluan rakyat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan menolong, sehingga Tuhan di Desember ini, oh Tuhan, kami berdoa supaya menjadi sukacita Natal Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa mengalami lawatan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya ibadah Natal kami Tuhan diurapi Tuhan. Kami bisa mengalami Tuhan, oh suatu yang indah di bukit doa Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang sakit yang datang dalam nama Yesus Tuhan. Semua sehat dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua akan mengalami sukacita Natal itu Tuhan. Biarlah seluruh gereja-gereja di mana saja, rumah-rumah anak-anak Tuhan dijaga, dilindungi oleh pasukan malaikat Tuhan. Tidak ada orang jahat, tidak ada roh radikal, tidak ada intoleransi yang dapat mengganggu
belenggu ibadah-ibadah, bahkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan menjaga semua Tuhan. Bahkan rencana anak-anak-Mu dijaga Tuhan, sehingga iblis tidak bisa mengganggu rencana-rencana mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu yang mau jalan-jalan kemana di liburan Natal ini, biarlah Kau lindungi mereka Tuhan. Jaga, lindungi, sehingga tidak ada yang mengalami mara bahaya celaka, tidak ada yang mengalami maut, dalam nama Yesus Tuhan. Lindungi semuanya Tuhan. Berkati Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa doa-doa kami sudah naik di hadirat-Mu dan Engkau mendengarnya Tuhan. Bapa, kami mau masuk di dalam firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Sami Tampoli Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkati dia Tuhan Yesus, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya bilang dia udah siap. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Iya, saya sempat lihat tadi outline khotbah daripada GBI yang diberikan, walaupun belum semuanya terprint. Tapi ada satu kebenaran di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama, untuk sama-sama kita akan renungkan sebagian kecil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Perikopnya perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tetapi ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca firman Tuhan, merenungkan, artinya menyimpan dalam hati kita, dan kita terus merenungkan untuk sama-sama kita boleh dikasih kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu.
Puji Tuhan, di dalam perikop atau bacaan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 tentang perempuan yang bersinar, kita akan melihat dari sisi di mana Yesus itu mempertontonkan satu hal yang begitu indah, dan itulah yang sebenarnya diperlukan dunia hari-hari ini, yaitu sikap yang mau mengampuni, sikap yang luar biasa menjadi jawaban bagi dunia hari-hari ini sebenarnya, dan boleh dan harus senantiasa menjadi lifestyle atau gaya hidup setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya ini juga yang diperlukan oleh dunia yang hari-hari ini sudah semakin terdegradasi nilai moral, nilai kehidupan, semakin jauh dari standar kebenaran. Dan kita boleh melihat hari-hari ini kita dipertontonkan dengan segala keadaan yang sedang terjadi. Bahkan tidak usah di luar negeri, di Indonesia pun hari-hari begitu marak dengan sesuatu yang mungkin banyak dari kita yang ingin sekali atau mau sekali mengetahui rentetan daripada hal-hal yang sedang dipertontonkan hari-hari ini. Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Bagaimana setelah pemeriksaan? Apakah ditahan dan lain sebagainya? Tapi saya percaya ini bukan sekedar saja terjadi, tapi boleh menjadi pembelajaran bagi setiap kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang kendali segala sesuatunya. Apapun yang mau dia lakukan, dia dapat lakukan dengan caranya, karena dia Tuhan, karena dia penguasa di atas segala penguasa. Dan kita yang mengasihi dia, melayani dia, mengenal dia, kita harus senantiasa memandang dia, dan kita harus berlaku, melangkah seperti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus inginkan menjadi bagian atau menjadi gaya hidup setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dari bacaan kita di Yohanes pasal 8 ini, saudaraku, ada 3 pelajaran yang dapat kita lihat bersama-sama. Poin yang pertama di ayat yang ke-7 dituliskan di sana, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, Yesus pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Poin yang pertama yang boleh kita lihat sebagai kebenaran yang boleh kita renungkan di hari-hari ini, yaitu poin mengampuni karena sudah diampuni. Mengampuni karena sudah diampuni. Yesus ingin menegaskan bahwa posisi setiap orang di hadapan Allah adalah sama-sama sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Hal itu dinyatakannya dengan kalimat yang sama-sama sudah kita baca, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tak seorang pun yang kemudian melemparkan batu karena kesadaran akan keberdosaannya, kesadaran akan keberadaan manusia yang adalah alamat kehilafan, alamat kekurangan, alamat segala kelemahan dan dosa. Karena itu hari-hari ini tidak ada yang memiliki hak untuk bisa menghakimi satu dengan yang lain. Tidak ada hak untuk bisa menuding satu dengan yang lain. Tetapi biar kita boleh mengkondisikan diri kita bahwa kita pun orang yang penuh kelemahan, dan kita pun sudah diampuni. Karena itu kita harus juga bisa menjadi gudang daripada
pengampunan itu untuk kita bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita, yang mungkin melakukan kekeliruan yang sangat besar sekalipun dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa melepaskan pengampunan itu sebagaimana Yesus katakan di dalam pengajaran kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat konteks ayat ini, Yesus pagi-pagi itu dia mau mengajar kepada muridnya. Tetapi kemudian datang ahli Taurat dan orang-orang yang merasa diri benar. Mereka menggotong atau membawa perempuan yang bersinah dan dihadapkan kepada Yesus. Dan ada anak kalimat di sana, mereka ingin mencoba Yesus. Dan mereka ingin melihat bagaimana tanggapan Yesus tentang keadaan yang mereka sodorkan kepada Yesus. Tapi Yesus justru dalam keadaan seperti itu mengajarkan tentang pengampunan yang luar biasa. Jadi poin yang pertama, mengampuni karena sudah diampuni. Karena itu ketika kita mengampuni, kita sedang sadar bahwa kita juga sudah diampuni. Kita berdosa tetapi sudah Tuhan ampuni. Apa menjadi kekurangan, kelemahan kita? Apa yang menjadi keterbatasan kita, saudaraku? Kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang sempurna. Mungkin bagian kelemahan kita yang kita kerap jatuh mungkin di area itu, kita terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Itu tidak sama dengan bagian daripada orang lain. Orang lain mungkin di sisi itu dia sangat kuat, dia bisa survive, dia bisa menang. Tetapi ada bagian lain dalam sisi kehidupan orang itu yang mungkin adalah bagian kelemahannya dan kekurangannya. Dan kita dikondisikan untuk bisa mengampuni orang tersebut, melepaskan pengampunan di area-area seperti itu. Karena kita pun masih terus berjuang tentunya untuk menang di dalam seluruh area kehidupan setiap kita. Bagaimana Anda bisa menjalankan tanggung jawab ini setelah menerima pengampunan daripada Tuhan? Kita harus bisa juga tentunya mengampuni. Poin yang kedua, saudaraku, pengajarannya masih tetap di ayat yang ke-7, yaitu dikatakan mengampuni tanpa membalas. Mengampuni tanpa membalas. Pengampunan adalah tindakan yang kita lakukan untuk membebaskan seseorang. Salah satunya dari hak atau kemampuan kita untuk membalas. Alkitab malah mengajar kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk mendoakan musuh-musuh kita dengan hal yang baik, bukan mendoakan kecelakaan mereka. Hal ini mengingatkan kita tentang hak membalas yang hanya dimiliki Tuhan saja. Jadi tugas kita mengampuni tanpa membalas. Mengampuni, lepaskan saja pengampunan. Lupakan setiap kelemahan, kekurangan, perbuatan orang kepada setiap kita. Tapi terus kita menyerahkan kepada Tuhan. Dengan jalan bagaimana? Kita berdoa untuk kebaikan orang-orang tersebut, saudaraku. Bukan berdoa kecelakaan. Bukan berdoa seperti yang hari-hari ini kita suka dengar. Tuhan, kalau mereka tidak begini-begini, celakakan mereka. Kalau mereka tidak begini-begini, biar mereka, usaha mereka bangkrut. Kalau mereka tidak begini-begini, ya itu kan doa yang bagaimana, saudaraku? Dan kita melihat orang-orang yang berdoa seperti itu, ternyata Tuhan yang berurusan dengan mereka. Tuhan yang melakukan kedaulatannya. Karena itu biar kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Mungkin kita tidak berdoa, tapi kadang-kadang dalam pemikiran kita,
perenungan kita kerap menginginkan sesuatu yang buruk terjadi kepada orang-orang yang mungkin menzolimi kita. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus mampu mengampuni tanpa membalas. Sekali lagi, pengampunan adalah tindakan yang harus kita lakukan untuk membebaskan seseorang. Bukan hanya juga membebaskan seseorang, tetapi pengampunan itu adalah sesuatu yang justru membebaskan diri kita. Sehingga kita tidak terikat untuk mendendam, untuk menyimpan kesalahan orang lain. Betapa bodohnya kita kalau kita memiliki ruang di hidup kita, di hati kita hanya untuk menaruh kesalahan orang lain, dendam orang lain. Kita yang istilahnya makan hati, orang yang sudah melakukan kesalahan dia tenang-tenang, dan kita yang makan hati. Tentu itu sesuatu yang tidak cengli ya. Kita terikat karena orang lain. Kita harus melepaskan itu. Kita harus menjadi orang yang merdeka untuk tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Dalam hubungan rumah tangga mungkin, suami dan istri, kadangkala karena yang kerap menjadi rival kita untuk kita bisa gontok-gontokan itu bukan orang jauh, tetapi kadangkala orang yang satu rumah dengan kita, yang satu tempat tidur dengan kita. Tetapi biar pengajaran malam hari ini boleh setidaknya mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa kita harus memiliki kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan sudah berikan kasih karunia itu. Cuma bagaimana kita menjalankan itu untuk bisa mengampuni tanpa membalas. Jadi poin yang kedua yang diajarkan di dalam Yohanes 8 ini adalah kita mengampuni tanpa membalas. Bagaimana Anda belajar dari kebenaran ini? Apa yang akan Anda lakukan? Saudaraku yang kekasih, dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11 dituliskan di sana, jawab Yesus, tidak ada. Oh, bukan jawab perempuan itu ya. Dari ayat 10 saya baca, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Poin yang ketiga, mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Mengampuni karena memang itu perintah Tuhan yang Tuhan contohkan bagi pengikut-pengikutnya, bagi Anda dan saya. Yesus mengampuni perempuan itu tanpa syarat. Tetapi sekali lagi, bukan berarti perempuan itu lantas bebas berbuat dosa lagi. Orang yang diampuni memikul tanggung jawab, merespon anugerah itu dengan benar, yaitu hidup sesuai kehendak Allah. Yesus menyatakan bahwa tanggung jawab yang melekat itu adalah jangan berbuat dosa lagi. Jadi mengampuni tanpa syarat adalah sesuatu yang lantas tidak membuat kita yang sudah diampuni, kalau kita dalam posisi yang diampuni, tentu kita harus memiliki tanggung jawab untuk tidak berbuat dosa lagi, untuk tidak berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain lagi, saudaraku. Sebab kadangkala kita menempatkan diri sebagai orang yang harus melepaskan pengampunan. Tapi bagaimana kalau kita yang harus diberi pengampunan itu, kita harus memiliki tanggung jawab. Dan Yesus sedang mengajarkan di dalam Yohanes pasal ke-8 ini bahwa tanggung jawab dari pengampunan itu untuk kita jangan berbuat dosa lagi. Setidaknya kita diberi kekuatan atau kita diberi pemahaman untuk kita berjuang
tidak jatuh di dalam kelemahan itu lagi, tidak jatuh di dalam kekeliruan itu lagi. Kita mulai menata kehidupan kita, karena kehidupan ini perlu perjuangan. Mungkin sekali dua kali, tapi kalau sudah berkali-kali tentu ini harus menjadi sesuatu yang diberi perhatian khusus, supaya benar-benar kita bisa menanggalkan itu, kita bisa melupakan itu, kita bisa diberi kekuatan untuk menang dari dosa, dari perbuatan yang tidak baik itu, saudara. Karena itu perlunya kita saling mendoakan satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, supaya benar-benar kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang terus naik di dalam percaya kepada Tuhan, yang boleh terus naik di dalam iman kita kepada Tuhan, yang tidak statis atau yang tidak menurun, tapi terus ada perbaikan di dalam kehidupan setiap kita. Dari attitude kita, dari sikap laku kita, dari tabiat kita hari lepas hari, sehingga orang boleh melihat setiap kita dan boleh memuliakan Tuhan. Kita boleh saling mengingatkan supaya benar-benar kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan hari lepas hari. Biar ini juga boleh menjadi resolusi kita atau kerinduan kita di penghujung tahun ini dan memasuki tahun ke depan. Tentu kita senantiasa berharap sesuatu yang lebih baik lagi di lembaran tahun yang akan datang. Dan di hari-hari yang masih ada di tahun 2020 ini, biar ini boleh menjadi juga perenungan bagi setiap kita. Apa yang harus kita tanggalkan, apa yang harus kita buang hari-hari ini, apa yang harus kita lepaskan, kita tinggalkan di tahun yang sudah melewat, untuk kita masuk tahun yang baru dengan pengharapan baru, dengan kekuatan baru daripada Tuhan, dengan kemenangan-kemenangan baru daripada Tuhan, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi pelajaran sederhana malam hari ini dalam kebenaran firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-8 tentang pengampunan. Dikatakan poin yang pertama, kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni. Dan yang kedua adalah kita mengampuni tanpa membalas, karena kita tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan, kita bukan Tuhan. Kita tidak boleh jumawa dan sombong mengambil hak itu. Kembalikan kepada Tuhan. Satu poin kerendahan hati dari setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah tidak mengambil hak Tuhan, tapi menyerahkan itu kepada Tuhan. Itu bagian daripada kerendahan hati kita untuk mengiringi Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mampu mengampuni tanpa syarat. Tetapi ada tanggung jawab saat kita sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjuang, karena kehidupan ini adalah perjuangan untuk kita boleh mencapai garis akhir kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu saja mungkin sederhana pengajaran firman Tuhan malam hari ini dari Yohanes pasal yang ke-8, biar kita boleh menangkap hal-hal yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan selesaikan pertemuan doa ibadah di hari Minggu malam ini. Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menyelesaikan pelayanan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang sudah kami terima sepanjang hari ini Tuhan. Baik ibadah pagi tadi, siang, bahkan malam hari ini Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami, Engkau yang sudah memberkati kami, dan kami percaya pertolongan Tuhan akan berkesinambungan dalam kami. Perlindungan Tuhan akan nyata bagi kami Tuhan di besok hari, dan selalu terus Tuhan untuk aktivitas kegiatan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yang bekerja di marketplace, kami yang berusaha, bahkan kami yang melayani, Engkau
memberi kekuatan dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Pelayanan GB Kera Betel besok Tuhan di menara doa BPH, Engkau memberkati, biar kami boleh benar-benar dalam pengurapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mengikuti pelayanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami mau istirahat malam hari ini, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak, bangun dengan segar, sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Untuk kami boleh memasyurkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan mimpi-mimpi yang indah bagi kami Tuhan. Tuhan boleh menyatakan pribadi-Mu lewat istirahat kami malam hari ini. Terpuji-puji Engkau selama-lamanya Bapa yang baik. Tempat di mana kami tinggal juga ada perlindungan Tuhan. Rumah kediaman kami semuanya ada dalam divine protection Tuhan. Termasuk tempat ini Tuhan, Pulau Mas 2D nomor 7, nomor 5 semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kuasa kasih Tuhan menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami buka hati, kami sudah terima berkat Tuhan yang terindah. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan sinar wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah mulai malam hari ini, besok sampai selalu terus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.